ngopi, ya, ngobrol pintar, ya. Jadi mungkin cepat saja, ya. Saya tertarik sama produknya. Kenapa? Karena saya tidak bisa ngopi. Seumur hidup saya tidak pernah ngopi. Karena saya punya asam lambung GERD, ya, cukup parah. Saya masuk rumah sakit hanya karena asam lambung. Jadi saya masuk rumah sakit setelah melahirkan anak saya alhamdulillah nggak pernah masuk rumah sakit, dan baru masuk rumah sakit karena saya menderita asam lambung dan dirawat karena asam lambung saya. Dan kopi adalah prohibited, nggak boleh sama sekali minum kopi karena nyeruput sedikit aja sudah mual, muntah dan sebagainya. Jadi waktu sedikit saya cerita di awal kenapa sampai saya bergabung di Swankor adalah saya ketemu sama Mbak Vita, dikenalkan oleh Mbak Mimi. Mbak Mimi kebetulan pasien akupunktur saya. Mbak Vita ternyata teman saya sudah lama ya di satu tempat. Nah, Mbak Vita bilang seperti ini, ya, Dokter Yanti, sekarang saya bawa kopi. Wah, salah jurusan, saya bilang gitu. Mbak Vita kalau bawa kopi, saya salah jurusan. Saya nggak pernah minum kopi. Minum kopi, waduh, jangan-jangan saya dirawat lagi, nggak berani. Tapi ada satu kata yang Mbak Vita bilang bahwa ini kopinya beda, Dokter Yanti. Ini kopinya kopi sehat. Kenapa dibilang kopi sehat? Kuping saya udah mulai berdiri. Karena ini ada ganodermanya. Oh, oke, ada ganoderma. Saya kebetulan cukup paham lah tentang ganoderma karena saya punya kapsul ganoderma yang saya kasih untuk pasien-pasien yang berat lah, pasien kanker kayak gitu ya, itu terbantu sangat dengan ganodermanya. Jadi karena dibilang ganoderma, ya mana produknya? Nggak lama-lama karena saya merasa tertantang ingin mencoba si ganodermanya. Aduk punya aduk, kopinya diminum, tapi tetap karena saya pernah dirawat gara-gara asam lambung, jadi saya nggak berani minum satu cangkir, saya hanya minum sepertiga. Ya, sepertiga cangkir saya seruput gitu aja, terus ingat, aduh kok nanti malam muntah-muntah mual lagi, aduh lambung saya kembung lagi, saya bakal dibawa lagi ke rumah sakit, no way, saya bilang gitu. Akhirnya saya kasih sama keluarga saya, bilang tolong minum karena kopinya mahal nih, saya bilang gitu. Saya belum tahu harganya waktu itu, ya. Tapi begitu Mbak Isvita pulang sampai malam, saya kok aman ya, nggak ada apa-apa gitu ya, nyaman aja lambung saya. Oh nggak, iya nih berarti barangnya bagus, langsung saya ambil kesimpulan seperti itu. Besoknya saya langsung minum satu bungkus pas adik saya lagi pada ngumpul. Oh, adik saya bukan penikmat kopi, pemadat kopi. Ibu saya juga pagi sore minum kopi. Jadi saya bilang pada ngumpul di sini, nih saya punya kopi nih, kopi sehat ada ganor bla bla bla, saya ngomong seperti itu. Adik saya nggak ada yang tertarik. Weh mbak, sorry, saya sudah minum kopi yang dari dulu saya nggak mau pindah ke lain hati, kopi A. Yang satu lagi bilang saya kopi tobruk, nggak main yang lain. Saya bilang, masalahnya ini kopi sehat. Silahkan kalau kamu mau minum kopi-kopimu, terserah. Saya bilang gitu. Tapi, hai kecil, yang si kecil itu kan punya kesemutan di tangan kirinya. Sudah MRI, sudah CT scan, nggak ada apa-apa katanya. Masih aja kesemutan. Nggak ada salahnya coba. Kalau nggak coba, ya nggak ngerasa, nggak ada kesembuhan di sana. Tapi kalau coba, siapa tahu. Cuman kita nggak tahu kan siapa yang cepat, siapa yang lambat, siapa yang diberikan detox, siapa yang tidak. Kita mana tahu urusan itu kan itu urusan Tuhan. Jadi saya bilang sama adik saya, tolong minum ini untuk apa kesemutan kamu. Kopi kamu yang biasa biarkan, gitu ya. Nah habis itu yang kedua saya bilang kamu ada kencing manis, kamu ada prostat, pipismu lama, minum saya bilang gitu, nggak ada salahnya. Kopi tubruknya silahkan kamu minum. Nah singkat cerita adik saya mungkin saya pernah bikin voice note ya tentang kesaksian untuk tim saya Pak Karmel saya lihat ada di sini malam Om Karmel ya. Jadi saya bikin voice note tentang apa? Tentang kesaksian adik saya. Jadi adik saya kalau pipis itu lama sekali di kamar mandi ya. Jadi dia kayak selang kan, pipis kan kayak silang ya, lewatnya kayak selang gitu. Diameternya 2 cm yang hanya bisa dilalui air kencingnya itu hanya 1 cm. Jadi lama nungguin seperti itu ya. Nah, 4 hari dia minum kopi Ganoderma ini, kopi sehat juara ini, dia lapor saya, Mbak kok sekarang pipis gue lancar ya? Apa gara-gara kopi lo? Dia bilang gitu. Nah, terus saya bilang, ya nggak tahu yang punya barang-barang kamu kok janaknya ke saya. Saya bilang gitu kan. Jadi ya udah perhatiin aja deh. Saya bilang seperti itu. 2 hari dia balik lagi. Mbak, kenapa pipis gue sekarang macet lagi katanya. Lah, kok nanyanya ke aku? Ya, evaluasi lah. Tapi dia akhirnya diam, teman-teman semua. Dia diam kenapa? Dia kayak mikir gitu loh. Dia seperti dia mikir, kemudian, Mbak, kayaknya kopi lo deh. Karena 4 hari gue minum, bagus. Gue berhenti minum, gue lupa. Gara-gara kemarin 2 hari gue sibuk kerja, gue lupa, mampet lagi. Ya udah evaluasi kalau gitu. Lihat minum lagi aja. Saya bilang gitu. Simple kan? Lu tinggal minum aja. Habis itu 2 hari lagi dia balik di hari ketiga. Mbak bener, ini gara-gara kopi lo. 4 hari gue minum, gue lancar, 2 hari gue lupa, gue mampet lagi, 2 hari lagi gue cuma minum setengah bungkus, lancar lagi. Lah, keluarga saya belum ada 1 minggu, saya 1/3 gelas saya merasakan manfaat dari Ganoderma, saya jadi bisa minum kopi. Ini juga sekarang juga ada kopinya sebelah saya gitu ya, sambil ngobrol saya namanya kopi ya, ngopi ngobrol pintar, pasti ada kopi juaranya. Kemudian adik saya yang kedua juga dalam waktu 4 hari, 6 hari belum nyampe udah bisa merasakan manfaatnya. Oh nggak ada cerita deh. Saya minta Mbak Vita datang. Mbak Vita tolong bawakan 9 box. Kok banyak Dokter Yanti? Ya, saya 3 box.
Kenapa 3 box? Satu kotak kopi itu cuma 20 saset. 1 bulan itu 30 hari. Kenapa kita hanya minum selama 20 hari? Kan harusnya 1,5 box. Nah, 1,5 box lagi udah kepikiran nih saya, si A, si B, si C, seperti itu. Adik saya 2, ambilkan, saya beli ada 3-3. Jadi artinya ada 9. Ada 9 kotak kami. Cuman kalau soal belanja kotak ya, itu bisa dipakai Gojek. Saya nggak mau. Tolong Mbak Vita antar ya, Mas Eri antar ya ke rumah saya kopinya. Kenapa coba? Karena saya kepingin Mbak Vita menjelaskan marketing plan. Jadi baru aja Mbak Vita taruh pantat, saya udah langsung lapor. Mbak Vita, ini saya udah minum begini, begini, begini. Adik saya begitu, begitu, begitu. Nah, sekarang saya udah deh, nggak usah cerita tentang produk. Produknya saya udah yakin. Nggak gampang meyakinkan saya yang dokter gitu kan. Dokter susah diyakinkan, apalagi ini kopi. Bagaimana kok bisa menyehatkan, bagaimana kopi bisa menyembuhkan gitu ya. Tapi ini menarik karena saya alami gitu loh. Ya, jadi itu yang saya bilang, nggak usah cerita tentang produk knowledge, saya sudah paham. Sekarang cerita marketing plan-nya seperti apa, bagaimana sistem pemasarannya, itu yang saya pengen tahu. Gitu. Karena apa? Karena boleh jadi orang di luar sana, apalagi teman-teman saya yang dokter ya, itu ada 1-2 mulut yang mengatakan saya nggak pernah prospek teman saya yang dokter sampai di bulan kedua. Kenapa? Daripada saya diomonginnya begini, gitu. Yanti, Yanti, lu dari UI lu malu-maluin, masa lu nawarin kopi yang katanya bisa menyembuhkan? Oh no way, saya nggak mau. Jadi tidak di awal